saya berpikir mengembangkan hobi itu lebih kita merasa bahagia kan. Apapun pekerjaan yang membuat kita merasa bahagia, tentunya kita nggak merasa bekerja. Misalnya nih, saya nggak bisa nih di bidang jasa kuliner, saya cari partner kayak gitu. Mungkin di bisnis-bisnis yang lain juga, kalau misalnya saya tidak berkompetensi di bidang itu, saya partner bisnis. Gitu. Jadi saya fokus ke apa yang saya suka. Jadi tetap bisnis yang lain tetap jalan, tapi berpartner. Terus itu nikah dan segala macam, lebih dibentuk sama kejadian-kejadian itu sih. Terus itu yang awalnya saya sadar tentang penampilan itu, saya nggak pernah yang namanya ngaku bahwa saya itu awalnya itu adalah owner salon gitu loh, owner ini, karena saya nggak pede dengan diri saya. Bicara cerdas pasti ada solusi. Kadang kita bingung akan solusi. Solusi apa? Solusi atas kesempatan-kesempatan apa yang sedang kita jalani. Atau solusi atas apa? Solusi atas kita mau ngapain. Pada hari ini, saya kedatangan tamu yang sangat cantik. Karena apa? Karena kerjaannya yang membuat orang-orang cantik. Kerjaannya adalah membuat orang-orang tersenyum atas karyanya beliau. Kadang di sini dibalut dengan seni, budaya, dan profesionalisme. Saya pakar beliau adalah Ari. Nama lengkapnya siapa, Ari? Ari Cahaya Dewi. Ari Cahaya Dewi. Itu nama untuk kerjaan, Ari Cahaya Dewi. Ari Cahaya Dewi, nama untuk kerjaan. Nama brandingnya. Oke. Ya. Kalau nama aslinya Ari Wijayanti. Ari Wijayanti. Ya, Itu tapi nama lebih asli. publishnya itu Ari Cahaya Dewi. Kalau saya di rumah ada yang namanya ini baju maturan, ini baju melali, ini baju rumah. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Emang bisnis apa, Ari? Kalau saya bisnisnya di bidang kecantikan, jasa kecantikan, ada makeup artist, penyediaan gaun-gaun juga, terus tuh makeup wedding, pre-wedding, terus itu ada juga salon kecantikan, untuk perawatan juga ada. Terus tuh sekarang yang terbaru adalah healthy food. Jadi konsepnya saya itu adalah healthy dan beauty. Healthy dan beauty. Oke. Karena dengan adanya kita tuh nggak cukup cantik dari luar kan, dari dalam juga kita cantik gitu. Ini bisnis masa depan yang semua orang akan butuh. Bener banget. Siapa tidak mau cantik? Bener. Kalau cantik dari luar kan udah biasa, udah banyak, bisa dipoles. Kalau cantik dari dalam itu yang susah. Tentunya dengan kesehatan tuh utama ya. Kalau kita nggak sehat, jadi rugi dong cantik gitu loh, buat apa? Gitu. Betul. Itu kalau kita bicara cantik dulu. Ya. Berarti salon. Ya. Apa namanya salonnya? Salonnya namanya Cahaya Dewi Salon. Cahaya Dewi Salon. Ya, Cahaya Dewi Salon. Sekarang berada di Renon, di depan Bank Indonesia tepatnya. Di daerah Renon. Mulainya dari kapan? Awalnya itu bukan jasa salon dulu. Salon itu kayak perawatan rambut dan segala macam. Tapi awalnya itu mulainya dari rias, merias. Awalnya rias saudara-saudara dulu awalnya. Karena itu tuh sebenarnya awalnya tuh dari hobi. Karena saya berpikir mengembangkan hobi itu lebih kita merasa bahagia kan. Apapun pekerjaan yang membuat kita merasa bahagia, tentunya kita nggak merasa bekerja. Gitu. Apalagi saya sebagai seorang wanita, kalau misalnya merasa tertekan atau gimana kan, kayak nggak fokus kita melakukan pekerjaan. Tapi kalau kita merasakan melakukan pekerjaan itu dengan happy, dengan fashionnya kita, itu menurut saya tuh lebih dari hati gitu loh. Itu. Bekerja dengan hati. Berkarya dengan bukti. Berkarya dengan bukti. Kalau tidak ada bakat, benar. Kalau tidak ada hobi, dan di situ awalnya make up, berarti di situ ada jiwa seni. Ya, kebetulan dari kecil saya itu hobinya di bidang seni. Yang pertama seni mejahitan, itu saya dari kecil karena ibu bapak saya kan jualan Banten. Otomatis dari baru lahir saya sudah lihat yang namanya mejahitan. Mejahitan itu bagian dari seni kan, kalau orang Bali.
itu melatih kesabaran dan segala macam. Yang kedua saya suka nari Bali. Itu suka banget. Jadi dari situ mungkin bakat seninya ada ya. Biarpun orang tua saya tuh nggak ada basic untuk make up. Jadi untuk pengembangan bisnisnya yang sekarang itu, yang awalnya itu adalah di dunia make up. Itu sebenarnya hanya menyalurkan hobi aja, nggak ada pikiran untuk ke bisnis awalnya. Saya pun jurusan ekonomi gitu loh, harusnya saya kerja di bank atau mungkin usaha apa. Tapi setelah saya jalanin kok happy gitu loh. Saya tuh kerja senangnya tuh dari apa yang saya suka dulu. Jadi saya tidak merasa bekerja pas melakukan pekerjaan itu. Gitu. Saya ikut seminar berapa kali ya hari ya. Mereka bilang begini, manusia itu kadang-kadang bingung ditanya hobinya apa. Ya. Apa hobimu? Dia bingung. Karena dia bingung akan hobinya dia, jadi dia tidak tahu juga nantinya bagaimana dia mengalihkan perhatian atas stresnya dia atau atas permasalahannya dia. Makanya kalau orang bule itu selalu memiliki yang namanya hobi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan titik daripada pusat dari permasalahan-permasalahan hidup. Benar. Jadi permasalahan hidupnya di sini, nanti kalau sudah punya hobi, ini dilupakan. Karena kita akan fokus pada hobi. Benar. Dan hobi yang bisa mendatangkan duit, ini adalah hobi-hobi positif. Ya, makanya dibilang hati-hatilah memilih hobi. Benar banget. Karena kalau kita salah pakai menjalankan hobi, apalagi menghambur-hamburkan duit, benar. Nah di situ akan membuat diri kita menjadi lebih menderita. Benar. Bila mana bekerja dengan hobi dan menghasilkan dengan hobi, maka berkarya dengan hati. Benar banget. Nah sekarang awal hobi, menghias saudara. Terus ide untuk buka salonnya dari mana? Oh, salon kecantikan atau rias makeup? Salon kecantikan dan rias lah. Nah, yang awalnya itu sebenarnya ada ide itu nggak ada. Kalau saya sih seperti air mengalir aja. Ternyata orang suka buka kayak gini, coba make upin wisuda dulu. Ternyata kalau kita bekerja dengan hati itu dari mulut ke mulut dan segala macam. Kalau dulu kan belum ada media sosial seperti sekarang yang kita bisa promosi dan segala macam. Awalnya itu dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Yang penting kita jalanin aja. Kalau saya pribadi, yang penting kita jalanin aja dulu apa yang kita suka dengan maksimal. Otomatis itu akan berdampak positif sih untuk karir kita dan diri kita kayak gitu. Tapi Ari pasti ikut les, tentunya pelatihan-pelatihan. Dengan kita punya hobi diasah, terus tuh ikut upgrade skill kayak gitu, kayak kursus-kursus itu pasti ikut. Sampai sekarang pun di 14 tahun saya bekerja sebagai makeup artist, itu upgrade skill itu menurut saya penting banget dan kita harus juga open akan adanya perubahan zaman. Jadi kita nggak menutup diri akan itu gitu loh. Kalau misalnya sekarang, aku udah bisa nih, kita nggak usah belajar. Saya nggak mau kayak gitu. Saya terus belajar karena yang namanya perkembangan zaman tuh kan terus bakalan bermunculan gitu. Apalagi kita tuh nggak cuman di bidang makeup aja, fashion juga. Nah hobi saya selain makeup juga untuk fashion. Saya suka mix baju, terus itu suka lihat orang cantik, suka lihat jahit juga saya suka sebenarnya. Dulu awalnya saya mau kuliah desainer, tapi kakak saya nggak ngasih karena ngapain itu kuliah zaman dulu kan gitu, jadi ini jadi itu kan, ekonomi aja gitu. Ya udah tak turutin aja. Ekonomi setelah itu baru saya bebas mau apa yang saya punya talent saya gitu. Itu udah saya kursus salon kecantikan kayak make up, terus itu kursus tentang rambut. Ternyata feel saya itu awalnya di dunia make up. Dari make up itu ternyata banyak banget ada pengembangan. Make up itu kita bisa jualan apa aja. Ternyata kita bisa jualan wardrobe. Saya lebih senangnya kemana ini? Awalnya saya lebih senangnya ke baju Bali karena saya lihat Bali itu kan banyak banget tuh yang namanya kain-kain Bali seperti songket, kain geringsing dan segala macam. Kebetulan saya ternyata banyak banget ya, ada jenis-jenis kain, ada jenis-jenis di situ saya merasa kayak bermain, tapi
dapat uang gitu loh. Gitu. Habis itu pengembangannya apa lagi? Pengembangannya ke ternyata dia minta gaun-gaun nih. Kebetulan waktu kecil saya suka buat jahit-jahit baju untuk boneka Barbie saya kayak gitu. Jadi saya bisa ngembangin hobi saya di gaun-gaun juga nih gitu. Saya buka Cahya Dewi Gaun Studio. Ternyata di gaun itu perlu apa aja nih? Ternyata perlu foto studio. Nah, disitulah pengembangannya ke studio foto. Seperti itu. Terus itu banyak permintaan untuk salon juga, untuk adanya perawatan kan. Perawatan abis contoh kecil, abis photoshoot, rambutnya kena spray dan segala macam kan. Ada peluang nih buat keramas atau enggak hair treatment dan segala macam. Saya buka hair treatment seperti itu. Wow. Jadi sekarang apalagi nih gitu kan. Ternyata saya suka olahraga sekarang. Awalnya ikut-ikutan, nggak ada salahnya sih kita mencoba ya. Tapi kalau yang kita coba kita merasa nggak nyaman, mendingan udah off aja. Yang penting kita udah pernah coba. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Tapi setelah kita coba kita merasa nyaman, seperti olahraga nih, pilates atau apa, atau nge-gym atau apa, kita merasa nyaman, lanjutin aja. Ternyata yang seperti Bapak bilang itu juga mengurangi rasa stres yang ada di otak. Karena kita yang namanya jenuh kan, namanya manusia pasti ada kan. Bekerja tiap hari, apalagi saya profesinya sebagai makeup artist, bangun bisa dari jam 11 malam, jam 1 udah bangun dan segala macam. Memang saya tidak merasa bekerja tapi fisiknya nggak kuat. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, ternyata aku nggak bisa seperti sekarang. Saya bentuklah tim di makeup. Setelah itu bentuk tim di salon. Dan mungkin kedepannya saya hanya di belakang layar mungkin ya. Tapi untuk sekarang saya masih suka, saya masih merasa bisa dan masih merasa kuat. Saya masih ada di posisi jadi makeup artisnya juga. Garda terdepan. Iya. Mungkin ya namanya usia kan. Apalagi saya sebagai wanita, mungkin kedepannya nanti mungkin bisnis bisa jalan sendiri kayak gitu. Autopilot ceritanya. Astungkaro bisa seperti itu. Dengan olahraga, ternyata suka ini suka itu, dan lifestyle sekarang bagus banget sih kalau saya lihat. Dia lebih ke positif. Kalau dulu kan anak muda suka dugem, tapi sekarang yang saya lihat lifestyle-nya suka lari, suka nge-gym, banyak suka ke pedal dan segala macam olahraga yang dibilang FOMO, ya nggak masalah, kita coba aja kalau merasa enjoy atau apa. Dan bermanfaat Itu penting banget. Apa sih yang diperlukan dari situ kan, gitu lagi kan. Susah nih nyari makanan sehat, kita buka makanan sehat. Apapun sebenarnya bisa kita lakukan asalkan sesuai dengan fashionnya kita yang terutama, dan sesuai dengan apa yang kita suka. Ari, tahu nggak, dirimu itu punya yang namanya naturalisasi bisnis. Iya. Itu pertama. Terus di mana letak daripada pengembangan atas sukses dirimu? Ini aku coba bongkar dikit ya. Ini kita diskusi. Ya. Ternyata Ari ini letak daripada sukses menjalankan sesuatu, saya baru lihat ada 2 hal. Untuk saat ini obrolan kita ini. Apakah itu? Yang pertama adalah jalani atas apa yang kamu senangi. Ya. Jalani, pelajari, tekuni, proses, dan senangi. Benar. Dan ada sekarang yang nomor 2 yang paling penting. Apakah itu? Ternyata dirimu itu sudah berhasil yang namanya berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Karena Ari itu sering sekali bertanya, apa ya, kenapa ya, apalagi ya, butuh apa lagi dia itu ya. Karena kalau orang mau bertanya atas dirinya, itu orang berarti tahu bahwa ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, dia pasti bertanya. Kalau sudah tahu jawabannya, dia menjalankan. Makanya jangan malu lah. Bertanya pada diri sendiri, dan sering-sering juga bertanya pada sendiri-sendiri. Kenapa ya saya begini? Apalagi yang kurang? Apalagi yang dijalanin? Apa yang dibutuhkan? Ya. Nah, itu ya, Ri ya. Sekarang ada tadi omongan yang membuat saya merasa ini ya. Saya sudah menjadi make up atau make up orang 14 tahun. Ya. Memang dari kapan itu Ari menjalankan profesi itu? Dari 2011. Itu yang paling pertama. Itu waktu itu Ari masih kuliah apa udah tamat? Udah nikah.
Kebetulan saya nikahnya muda, umur 21 tahun udah nikah. Umur 21 tahun? Pas selesai kuliah, kebetulan saya kuliahnya Astungkara cepat ya, 2 tahun 8 bulan udah. Wih, 2 tahun 8 bulan? Ya, sebenarnya bukan karena pintar sih, karena biar cepat aja selesai gitu. Karena dulu itu ada sistemnya itu di UNUD, di ekonomi itu namanya sistem percepatan. Jadi kayak kuliah singkat gitu loh. Untuk cari S1-nya itu jadi nggak pernah libur selama, misalnya ada orang libur nih. Jadi kita boleh ngambil mata kuliah baru di pas harusnya orang libur. Saya nggak pernah libur. Sebenarnya pintar sih nggak begitu ya. Kalau menurut saya pribadi. Pintar dong. Tamat 2 tahun 8 bulan. Cuman saya merasa diri saya tuh kayak rajin aja sih dikit. Oh, rajin ya. Kalau pintar sih relatif ya. Dan kalau sekarang dibilang pintar, saya juga lupa sekarang caranya buat neraca kayak gimana. Oke, kita motivasi sedikit, Ri. Kuliah 2 tahun 8 bulan. Ya. Pada waktu masanya tersebut tidak pernah libur. Ya. Bagaimana caranya Ari membagi waktu kuliah, hobi, bermain, dan keluarga? Nah, waktu kuliah, itu kan saya belum berkeluarga. Belum berkeluarga, jadi fokus kepada diri sendiri. Keluarga yang saya maksud? Oh, keluarga saya. Adik, kakak, bapak, ibu, dan keluarga. Nah, itu saya sebenarnya kuliah itu sambil bekerja loh. Bekerja kayak freelance. Dulu itu awalnya gimana ya? Saya orangnya suka kerja dari kecil, nggak suka diem. Nah, saya pakai hobi nggak suka diemnya saya itu pakai ya untungnya ke hal-hal yang positif gitu loh. Apapun itu pekerjaannya, kayak dulu tuh saya pernah jadi SPG, umbrella girl, terus itu pernah jadi aser, modeling, pokoknya semua yang menghasilkan cuan. Dan tapi dalam kondisi positif ya, saya ikuti. Diajak misalnya, mau jadi aser. Dari dulu tuh sih waktu kuliah tuh paling sering sih aser sih. Ya lumayan buat uang jajan. Betul. Karena saya kan dari kecil udah ditinggal sama bapak. Dari saya kelas 5 SD udah nggak ada bapak kan. Nah jadi yang menjadi bapak saya itu adalah kakak saya. Nah itu kakak saya itu sebagai motivator saya juga. Itu yang saya lihat, gimana gencarnya dia kerja, gimana gitu. Kakak yang bebek garing. Benar. Teman saya juga. Itu kakak saya yang benar-benar jadi bapak saya juga gitu. Tapi beliau memang orangnya serius. Ya, beliau dia banyak banget ngajarin saya tentang. Beliau orangnya tekun. Kerja. Saya lihat itu sih dari mungkin udah biasa kayak mandiri loh dari kecil. Warren Buffett berkata. Jangan pertaruhkan tanggung jawabmu atau pekerjaanmu kepada orang-orang yang punya waktu banyak kosong. Berikanlah pekerjaanmu atau tanggung jawabmu kepada orang-orang yang super sibuk katanya. Karena orang-orang yang sibuk itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab akan dirinya dan bertanggung jawab akan pekerjaannya. Justru orang yang terlalu banyak waktu itu biasanya orang-orang yang malas katanya. Itu Warren Buffett berkata. Makanya jangan takut mempekerjakan orang sibuk. Karena orang sibuk itu dia akan mampu mengatur dirinya dia. Orang yang tidak sibuk itu justru orang berbahaya katanya. Orangnya zona nyaman sih kalau menurut saya. Nah, sekarang zona nyaman. Sekarang anak-anak muda ini kan kita motivasi anak muda dikit ya. Anak muda ini sekarang kan berpikiran, akan ada waktunya saya bekerja. Akan ada waktunya saya nanti berkeluarga. Akan ada waktunya nanti saya punya uang. Setuju nggak dengan hal itu? Saya lihat sih anak muda zaman sekarang kebanyakan ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau ada peluang untuk apa yang bisa kita kembangkan ya, misalnya dari hobi dan segala macam, kalau bisa sih tekuni, apalagi itu menghasilkan uang gitu loh. Kalau saya sih seperti itu. Bukan dibilang setuju nggak setuju, semua hidup itulah pilihan. Pilihannya mau kemana dulu. Kita nggak bisa memaksakan bahwa ini benar, itu benar, nggak bisa. Karena setiap orang punya pola pikir yang berbeda kalau dari saya. Jadi kalau pola pikir kita mungkin pengen kayak gitu dari sekarang, bagus. Tapi kalau enggak itu pilihan. Seperti itu. Apa yang membuat dirimu dewasa? Usiamu sekarang kurang lebih 36 tahun ya. 36 tahun. 38. 38, sorry. 38 look like 28 ya.
Karena apa? Orang yang menjadi dirinya dewasa adalah orang yang mengalami banyak masalah dalam kehidupan. Bener banget. Tentunya lika-liku perjalanan hidup itu menurut saya adalah guru yang paling paling relate gitu loh, yang bener-bener ngajarin tentang kehidupan. Yang pasti namanya kehidupan itu pasti ada up and down ya. Dari situlah kita belajar, evaluasi diri tentunya juga, apa yang kurang dari kita. Banyak belajar dari kehidupan sih kalau saya. Terus terang kalau teori dan segala macam, otak saya nggak mempan loh. Dikasih pelajaran tuh terus terang nggak bisa. Saya tuh belajarnya tuh dari setiap hari belajar apa sih gitu. Dari langsung istilahnya. Hidup adalah bergerak. Benar. Dan tadi Ari berkata, saya orangnya nggak bisa diem. Iya, benar banget. Orang diem itu adalah orang mati, Ri. Orang yang mager itu artinya orang mematikan waktunya dia saat ini itu mager, malas-malesan. Kalau mau hidup ya bergerak. Iya, benar. Tapi tadi ada hal menarik karena saya kan lawyer ya. Kalau lawyer itu kan dia harus baca, harus pinter. Ya. Tapi Ari sekarang tadi berkata, saya nggak pinter, cuman saya rajin. Ya. Orang pinter itu selalu dikalahkan oleh orang rajin dan tekun. Ya, bisa jadi. Lu emang begitu, Ri? Ya. Sebenarnya setiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang orangnya akademik, ada non-akademik. Mungkin saya dia non-akademiknya. Kalau orang akademik kan harus baca buku. Kayak dokter tuh kan harus dia baca buku. Gak bisa dong dia gak belajar dulu. Sekarang mau yang mana nih gininya? Kita harus bisa baca diri kita. Akademik apa non akademik? Ternyata saya bisa nangkepnya itu dari langsung. Kalau dengerin teori, aduh pusing dah, udah pusing duluan dah. Apalagi baca-baca, terus saya gak suka baca. Tapi saya suka mendengar. Saya suka merasakan langsung. Mungkin dari hal seperti itu. Dan bergerak. Gak, saya kayaknya tidur aja kayaknya berpikir. Tidurnya berpikir ya? Berpikir kayak gitu. Tapi emang gak bisa diam sih orangnya. Rata-rata orang sukses atau orang yang berhasil dalam inovasi itu ada kelemahannya mereka. Otaknya inovasi, terus otaknya pengembangan, terus Ya. itu positif, itu bagus. Tapi rata-rata orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang susah tidur. Ya dulu awalnya kayak gitu Pak. Semasih saya belum menemukan penyalurannya. Penyaluran tuh dalam artian otakku mau dibawa kemana nih? Kok nggak bisa diem gitu istilahnya kan? Sampai nggak bisa, emang susah banget mikirin ini, belum lagi klien minta ini kayak itu. Sekarang saya tuh semakin berumur sadar bahwa apalagi saya seorang wanita gitu loh, nggak semata-mata saya tuh harus bekerja. Kalau dulu saya orangnya itu kerja. Satu hari tuh 24 jam tuh kurang kalau bagi saya dulu. Kalau saya sekarang saya harus menyempatkan diri untuk diri saya sendiri. Kalau dulu tuh saya nggak semudah ini, saya nggak semudah ini. Kayak dulu tuh saya tidak merawat dan giniin penampilan. Gini, bahasa bijaknya, orang yang profesionalisme dan orang yang berkarir dan orang yang disibukkan atas prestasi dari profesinya, itu orang yang harus diberikan reward pada dirinya. Benar. Nah, hari ini sekarang memberikan reward pada dirimu. Nah, itu kalau dulu saya tidak pernah memberikan reward kepada diri saya. Saya sering sakit, ada uang tapi sering sakit. Dan Bapak mungkin kalau lihat saya beberapa tahun yang lalu sama sekarang, pasti Bapak gak percaya. Gemuk, terus itu tidak terawat, kerja pokoknya waktu kerja. Tapi setelah beriringnya waktu, saya baru sadar, gak semata-mata kerja yang kita cari dalam hidup ini gitu loh. Saya nggak yakin tidak semudah itu dirimu berubah. Tidak semudah itu ya, Pak. Pasti ada permasalahan hidup. Pasti. Apa yang membuat dirimu yang berubah? Paling Sharing pertama, aja. Ya. Yang paling pertama adalah ejaan ya, terutama ya. Bukan ejaan sih, kritik membangun kalau saya bilang sekarang. Apa bilang ejek? Kalau memang diejek ya mau digimanain? Iya. Kalau dulu itu ya sedih gendut ya. Lu gituin. Saya Pak, dulu itu nggak pede yang namanya
saya itu ke tempatnya klien kayak gitu, saya bilang saya tuh owner. Saya tidak personal branding dulu, hanya bisnis branding. Karena saya tidak pede. Artinya obrolan ini bukan berarti orang gendut itu orang jelek, bukan jelek. Merawat diri lah. Ada waktu untuk diri sendiri. Ya, akan tetapi hidup sesuai yang disampaikan adalah sebuah pilihan. Benar. Kita mau pilih apa nih? Kalau itu yang membuat kita tidak happy, ya udah. Happy dulu. Yang membuat kita tidak happy, umpamanya kelebihan berat badan itu, ya udah dibikin dirimu kurus. Ya, kalau karena diejek dulu ya. Kalau alasan saya, pertama. motivasi saya itu sebenarnya saya tuh lebih dibangun itu dari dari ejekan, dari kok nggak bisa, kok begini, kok begitu. Dari situ saya banyak belajar sih. Dulu perjalanan hidup dari kecil tuh saya udah kayak benar-benar pernah di fase yang benar-benar down banget. Saya nggak punya rumah, bapak saya nggak ada. Itu yang membentuk saya dari kecil hingga sekuat sekarang. Itu benar-benar dari dibilang dari kelas 5 SD itu saya udah benar-benar di fase yang paling bawah. Sampai SMA orang bisa beli ini, beli itu, bisa punya bekal uang sekolah, saya nggak punya bekal kayak gitu. Kok ada orang tua dan segala macam kayak gitu. Itu yang gimana sih caranya? Saya cari-cari sendiri gitu loh, belajar sendiri. Tanpa arahan gitulah istilahnya. Kakak kan sibuk juga pas itu kan, karena masih merintis usaha dan ini. Terus itu nikah dan segala macam. Lebih dibentuk sama kejadian-kejadian itu sih. Terus itu yang awalnya saya sadar tentang penampilan itu, saya nggak pernah yang namanya ngaku bahwa saya itu awalnya itu adalah owner salon gitu loh, owner ini. Karena saya nggak pede dengan diri saya. Ada dah suatu ketika saya make upin di ibunya. Kalau di saya kan nggak pernah ada di salon. Kalau misalnya orang booking dan segala macam kan lewat admin dan segala macam. Jadi saya datang ke tempat lokasi, saya nggak dipercaya saya sebagai owner salon. Saya lo request ownernya, kok mbaknya yang datang digituin saya. Wow, disitulah saya tuh kayak, ibu mau lihat KTP saya, mbak saya mau memperlihatkan KTP saya. Saking mungkin penampilan saya nggak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu loh. Karena memang dulu itu cuman bisnis branding, personal branding saya tidak bangun. Nah, sebelum saya bangun personal branding, gara-gara ibu itu saya sadar bahwa apalagi saya di dunia kecantikan, bahwa penampilan itu penting banget, apalagi kita wanita dan di bidang kecantikan. Kalau nggak kita dulu role modelnya kayak gitulah istilahnya, ya orang nggak percaya sama kita. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar olahraga, terus tuh belajar makan pola makanan sehat dan segala macem. Akhirnya sering berjalan tuh semua tuh berubah dari segi penampilan. Jadi pede aja pakai baju apa aja. Kalau dulu nggak pernah pede pakai baju apa, karena gendut. Terus itu ya pokoknya nggak pede gitu loh, penampilannya nggak bagus gitu. Jadi ternyata setelah kita pede, percaya diri, baru saya personal branding. Personal branding itu penting nggak sih? Penting kalau menurut saya. Penting. Ada perubahan nggak bisnis branding dilakukan, tetapi personal branding tidak dilakukan? Bisnis branding dilakukan, personal branding dilakukan. Ada perubahan nggak dengan bisnis? Nah, kalau dari saya pribadi itu sebenarnya pilihan juga. Ada tipe orang yang mau di balik layar, tidak mau diekspos. Cuman mengekspos bisnis aja. Kadang kayak brand-brand besar yang saya lihat kayak misalnya contoh kecil kayak Indomie apa-apa. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa ownernya. Mereka tuh tidak personal branding, mereka tuh hanya bisnis branding gitu istilahnya. Yang punya hotel ini, hotel itu kan nggak mengekspos dirinya. Tapi yang saya lihat di bisnis yang sekarang ini, yang milenial yang sekarang, bukan milenial ya, Gen Z sekarang ini, personal branding itu penting sih. Karena selain kita bisnis branding, kadang-kadang pekerjaan yang kita dapat itu jadi double. Kita bisa jual bisnis kita juga bisa menghasilkan dari personal kita. Kadang-kadang nggak hasil karya kita aja yang dilihat, tetapi dari personal kita juga dilihat sama orang. Dari situ juga penting sih personal branding kalau menurut saya. Tapi harus siap juga.
Dari situ. Harus siap maksudnya? Siap dalam artian apa sih yang kita jual sekarang? Kita yang namanya personal branding kan, yang namanya jasa kan pasti ada kayak ada komplain, ada segala macam. Bisnis kita kan apa, misalnya kalau komplain pasti ke personal kita kena juga kan. Harus siap. Gitu. Siap mental dan semuanya. Katanya komplain itu adalah vitamin untuk membugarkan bisnis. Benar. Suplemen untuk memperbaiki hal yang kurang baik. Benar banget. Benar sih. Nah, oke, personal branding. Setuju saya. Tapi saya koreksi sedikit atas pengetahuan yang saya miliki. Personal branding itu kan membangun diri sendiri. Tetapi yang Ari sebut tadi adalah seperti Indomie gitu ya. Itu adalah personal company mereka. Personal company ya. Mereka memang tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi semua orang udah tahu bahwa Indomie itu grup bisnisnya siapa aja. Jadi personal company dia tuh udah kuat sekali di situ. Kalau mau mie ya Indomie, Super Mie. Terus pemilik hotel. Pemilik hotel itu pemilik propertinya kita tidak pernah tahu. Akan tetapi siapa yang tidak kenal yang namanya Haris? Siapa yang tidak kenal yang namanya Continental? Siapa yang tidak kenal yang namanya Shangri-La? Jadi personal company dia tuh sudah kuat di situ. Artinya branding itu penting. Branding itu penting. Karena apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat atau ke konsumen itu dilihat juga siapa yang ada di belakang itu semua. Karena standarisasi itu penting. Jadi ya saya sering diingatkan juga personal branding muar, personal. Saya sering dikoreksi sampai sekarang pun juga ternyata susah ya. Iya memang susah. Tidak gampang ya merubah kebiasaan itu. Benar. Nah, tentunya Cynthia membangun, kok Cynthia? Gara-gara nyebut personal branding gitu. Ari, tentunya dalam membangun bisnis pasti ada yang namanya up and down. Pernah mengalami masa surut? Pernah pastinya. Pernah. Kapan dan bagaimana solusinya? Paling surut pandemi pastinya semua kayaknya ya. Semua pasti ada aja gitu loh. Apalagi nggak dalam satu bidang. Kalau misalnya kayak sekarang, misalnya nih saya nggak bisa nih di bidang jasa kuliner. Saya cari partner kayak gitu. Mungkin di bisnis-bisnis yang lain juga, kalau misalnya saya tidak berkompetensi di bidang itu, saya partner bisnis. Gitu. Jadi saya fokus ke apa yang saya suka. Jadi tetap bisnis yang lain tetap jalan, tapi berpartner. Nah ini menarik nih. Sekarang dulu saya nggak open masalah partneran. Ya jalan sendiri. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata berpartner itu asik. Yang penting satu frekuensi, satu pemikiran. Gini, saya setuju akan hal itu, tapi saya bantu nih. Biar Ari tahu, di Jepang tidak ada yang namanya single parent business. Semua orang yang namanya service excellent diberikan, mampu. Semua orang yang namanya produk diberikan maksimal, mampu. Semua orang memberikan produk maksimal, semua orang memberikan service excellent, dan semua orang menampilkan bisnisnya dia yang terbaik. Itu kompetisi di Jepang tuh sangat yang namanya ketat. Akan apa? Akan quality daripada personality produk dan personality perorangannya mereka. Itu kualitinya, kompetitifnya ketat. Nah, di Jepang membangun bisnis udah biasa satu bisnis 25 orang, 400 orang. Sebelum terjadi yang namanya TBK. Tapi di Jepang udah melakukan namanya corporate business, bisnis gabungan. Tahu nggak, Ari, bagaimana caranya? Kenapa di Jepang itu mereka berbisnis gabungan tidak ribut, tetapi kita di sini berbisnis berdua aja ribut? Benar. Tahu nggak bagaimana caranya? Caranya adalah, Ri, nih, renungkan ini. Caranya adalah memanggil kita orang legal konsultan, memanggil kita orang hukum, untuk membuat yang namanya kekuatan dalam sebuah perjanjian. Oh, Ri, kita bikin healthy food. Udahlah, nggak usah ngomongin untung dulu Pak Arta. Nanti kita ngomongin untung setelah ada untung. Itu adalah letak-letak kesalahan kita, Ri.
Nggak jelas jadinya. Tidak jelas. Disitulah sumber-sumber ribut. Kan saya sekarang bisnis konsultan juga. Kita banyak memaintenance perusahaan-perusahaan properti di Bali. Banyak memaintenance perusahaan akomodasi pariwisata juga, kita ada support di Bali. Kelemahannya kalau bergabung dalam bisnis adalah ketidakpastian akan perjanjian awal. Makanya nanti kalau Ari mau bergabung dengan siapa aja, bahkan dengan 20-30, jangan pernah takut. Karena saya sarankan teman-teman untuk joint venture itu penting. Bahkan nanti saya mau buat kuliah S2 saya, tesis saya ini nanti joint venture. Karena apa? Karena saya mau mengubah paradigma, kita bekerja sama suka ribut. Karena ternyata kelemahan daripada perjanjian di awal itu. Nih, saya cerita sedikit. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Karena saya bergairah itu banyak single parent bisnis atau bisnis-bisnis tunggal. Ari tadi kan jujur. Oh, saya fokus kepada bisnis yang saya suka. Dan saya tahu. Akan tetapi yang saya tidak tahu, saya berpartner, Pak. Itu kejujuran, Ri. Tidak semua orang jujur, apalagi laki-laki. Dia maunya sendiri aja. Dulu awalnya seperti itu. Dulu awalnya sendiri. Cuman capek. Oke. Ari sekarang coba cerita, Ari. Ari sekarang kan make up artist. Apalagi tadi selain make up, fashion. Bagaimana pekerjaannya Ari? Siapa aja kliennya? Apa aja yang bisa dikerjakan atas profesi Ari ini yang Ari senangi? Yang saya senangi, make up awalnya make up. Berarti make up wajah nih. Make up wajah. Kliennya Ari di Bali siapa aja? Aduh, siapa ya? Nah, artinya profesionalisme atau bukan orang, artinya kebanyakan dari orang yang mau nikah, orang yang mau wedding atau apa? Kebanyakan sih orang yang mau nikah. Nah, berarti kalau orang yang mau nikah tuh nikah di Bali, nikah pakaian Bali apa pakaian nasional? Ada yang pakaian nasional, ada yang pakaian Bali. Untuk adatnya tentunya pakaian Bali. Untuk adatnya itu kan ada beberapa runtutan tuh, dari payasan ngidih, terus itu payas agung, habis itu resepsi. Dan sekarang itu udah banyak pengembangannya, Pak. Adanya pre-wedding dulu sebelum nikah. Okay. Jadi setelah pre-wedding baru nikahan kan. Nikahan juga ada beberapa runtutan acara. Terus itu setelah nikah kadang-kadang mereka foto maternity. Hamil. Apa tuh yang dibutuhkan di situ? Berarti baju maternity. Ari juga menyiapkan bajunya? Ya, dari wardrobe semuanya. PS agung, resepsi, modifikasi, gaun-gaun. Inaugurasian pun sekarang pada pergi ke salon ya? Inaugurasi, ya. Itu juga kalau dulu kan wisuda aja kan. Sebelum wisuda kan ada namanya yudisium. Sebelum yudisium itu ada namanya foto wisuda dulu. Itu juga Ari ladenin? Iya. Bahkan mohon maaf ya, pelantikan DPR. Benar, pelantikan DPR macam-macam. Terus apa kondangan namanya itu? Aja, kondangan, ya kondangan itu juga diladenin. Iya. Tapi saya nggak kerja sendiri, Pak. Berarti peluangnya besar sekali ini ya. Karena di Bali ini dikit-dikit upacara, dikit-dikit adat, dikit-dikit seremoni. Untungnya di situ. Nah, jangan salah, Ri. Karena sekarang itu peluangnya banyak. Pemainnya juga banyak. Bagaimana Ari menyiasati itu? Apa yang beda di Ari atas yang lainnya? Kalau saya sih lebih ke one stop ya, Pak ya. Jadi kadang-kadang ada yang menerima jasa makeup artist aja. Ada yang hairdo aja. Hairdo itu apa ya? Rambut aja. Oke. Misalnya sebagai penata rambut aja. Ada yang sebagai makeup aja. Ada yang penyewaan aja. Tapi kalau saya sih buatnya yang one stop. Jadi ada kita dari kerjasama juga sama fotografer dari prewedding juga kita kerjasama sama beberapa fotografer. Terus tuh kita menyediakan studio outdoor indoor. Kalau di tempat lain belum tentu ada perias yang menyediakan langsung studio outdoor indoor gitu. Wow. Jadi one stop sih. Kalau itu kan kalau saya dengar itu pasti memerlukan banyak tenaga kerja. Ya. Mengalami masalah nggak itu, Wi? Ya, yang paling susah itu emang mengatur yang namanya SDM. Bener banget. Mengatur SDM tuh emang yang saya sampai sekarang pun saya masih dibilang masih belajar juga gitu loh. Karena karakter orang tuh pasti beda-beda.
gimana pun kita nge-treat orang sedemikian baiknya, belum tentu orang melakukan hal yang sama kita. Tapi saya percaya, yang penting kita nggak berbuat baik sama orang, yang penting nggak negatif lah sama orang, pasti akan ada jalan yang ibaratnya itu yang akan bantu kita gitu loh. Beberapa pengusaha yang saya ajak ngobrol, itu selalu berkata, problemnya lebih kepada SDM. Kenapa ya SDM ini sebenarnya? Kalau Ari boleh berpendapat, kenapa nih SDM? Apa ya Pak ya? Nggak bisa kita kadang-kadang itu kalau yang saya ya, yang di bidang saya udah diajarin dari awal, dari nol. Kalau saya suka nyetak orang, ketimbang saya ketimbang saya nyari orang yang udah bisa. Lebih suka membentuk orang, membentuk dari nol gitu loh. Dari yang awalnya mungkin kebanyakan sih tenaga kerjanya kalau sekarang dari SMK kecantikan. Tapi kalau dia emang benar-benar hobi dulu gitu loh. Kalau misalnya nggak hobi mendingan nggak usah. Kalau misalnya hobinya di rambut ya udah kasih rambut aja. Taunya dari mana, Rik? Kan kita training dulu. Oh, oke. Bakatnya di mana dulu. Nggak bisa kita paksain seperti saya semuanya, nggak bisa. Setiap orang punya pola masing-masing. Ari harus bisa melihat ini orang bakatnya di mana. Itu caranya nyetak orang. Tapi ada tapinya juga. Kita harus siap dengan konsekuensi yang ada. Apa itu? Konsekuensinya kalau misalnya habis kontrak, dia nggak lanjut kontrak, dia mau buka sendiri, itu konsekuensi. Tuh, permasalahannya di situ. Permasalahan di situ. Tapi bagi saya rezeki udah dibawa masing-masing. Ya untuk melegakan pikiran sih. Kadang ya gimana sih kadang. Dirimu terlalu jujur dari. Jujur aja, nggak ada yang ditutup-tutupi. Untuk melegakan pikiran. Ya sih, daripada kita stres kan. Buat apa? Nggak jadi kerja dong kalau kita stres. Ada koki internasional dunia berkata, Ari ini belajar masak sama saya 20 tahun. Ya, 20 tahun lu belajar masak sama saya. Dan dirimu adalah tangan kanan saya. Dan dirimu adalah orang yang sangat ahli atas pengetahuan yang saya miliki. Tapi tatkala dirimu masakin orang sendiri di luar dari tempat saya, dirimu nggak laku, Ri. Ya. Karena personal branding yang kuat itu adalah saya. Ya, makanya saya bentuk juga personal branding dan business branding. Itu kata kunci rahasianya. Bukan masalah SDM-nya, tapi personal branding dan business branding itulah manfaat yang memang harus dikuatkan bagi teman-teman pengusaha. Benar ya, Ri? Benar banget. Benar banget. Misalnya nih, banyak kok orang yang pintar di dunia rias, banyak kok orang yang bisa. Personal brandingnya udah kebentuk belum? Tapi kalau dia pintar, pasti jadi. Tapi kalau dia cuman bisa aja, paling dia kerja di tempat lain, tidak membangun suatu usaha. Yang saya lihat seperti itu. Sama kayak KFC, memang tukang masaknya dari dulu sama. Makanya beda-beda. Hong Kong Garden. Benar. Kita nggak apa-apa sebut nama, karena memang kenyataannya dari dulu makanannya sampai sekarang saya suka makan di situ. Konsisten ya. Yang masak memang Ari tahu, kita tahu siapa. Nah itu maksudnya di situ. Jadi jangan pernah takut kita kehilangan SDM yang memang kita cetak dari nol, karena personal branding dan bisnis branding ini perlu waktu dan proses. Benar banget, benar sih. Betul ya. Benar. Nah kalau boleh tahu nih, Ri, paket yang paling mahal itu berapa sih, Ri? Nah artinya rahasia. Kan tadi dikatakan Bapak WA aja loh kalau itu. Nah karena ada, anggaplah dua orang. Dua orang ini ada make up muka, rambut, bapak nyewa pakaian untuk pengantin lah ini, pakaian, foto, prawedding dan lain-lain itu. Yang paling mahal dah. Bisa sampai berapa? Sampai sewa pakaian semua dari foto prawedding. Dibilang mahal dan tidak mahal itu sebenarnya relatif Pak ya, relatif. Karena bahan yang kita pakai kayak songket-songket itu juga modalnya lumayan Pak. Iya. Nah saya tanya yang paling mahal, nggak apa-apa mau miliaran, nggak apa-apa. PS Agung apa-apa ini? PS Agung yang super duper. Enggak sih.
Ya masih terjangkau sih Pak. Ya, berapa itu? Saya ingin tahu. Kalau PS Agung paket eksklusif by saya itu dari 30. Oh, tidak mahal itu. Tidak mahal. Tapi kalau misalnya itu baru satu Sepasang. satu pasang. Itu sudah sama Satu foto video. Oh belum. Oh, belum. Baru riasan aja itu sama wardrobe. Itu dari prawedding. Bukan Pak, itu sekali rias. Oh, 30 juta sekali rias. Iya. Oke. Sekarang tergantung permintaannya kayak mana. Kalau mau yang lebih murah ada. Kenapa lebih murah? Karena mungkin kita ada paket-paket nih, namanya paket silver, gold, diamond. Kalau paket silver itu udah beberapa kali pakai, paket gold tuh kombinasi yang baru, paket diamond tuh mau pure baru semuanya. Jadi terserah. Jadi kita open untuk yang mana nih yang mau dipilih gitu. Oke, saya Untuk pingin. riasnya juga orang-orang kan beda-beda nih. Mau sekali rias apa 2 kali rias apa berapa kali rias. Sekarang mau rias apa nih juga nih. Itu beda-beda. Tergantung riasannya juga dan tergantung pilihan wardrobe-nya. Dan budgetnya. Budgetnya, mau dia budget paket silver, kita bisa masuk. Paket diamond mungkin mau yang baru-baru semua kita juga bisa. Tergantung permintaan. Kalau perekonomian di Bali, saya ingin tahu nih tingkat kemakmuran masyarakat di Bali. Lebih banyak milih yang mana? Random sih Pak. Kalau misalnya nih ada yang lebih ke tengah sih. Kebanyakan ya. Tengah ya? Tengah tuh diamond? Enggak, gold. Gold? Ya, Oh, lebih yang milih ke udah gold. apa namanya, yang udah pernah dipakai nggak apa-apa, yang penting masih bagus gitu. Ada juga yang kamu mending, ya udah nggak apa-apa, yang penting pakai Cahaya Dewi ya. Personal branding lagi kan. Bekasnya Cahaya Dewi ya. Ada juga yang nggak mau, aku mau yang baru nih. Boleh, apa aja kita layani Pak. Tapi orang luar Bali juga banyak. Nah sekarang itu saya kan beberapa kali jalan-jalan nih ke luar negeri nih. Setiap negara saya suka yang namanya kayak ke Jepang, kita kan pakaian Jepang. Pakaian Jepang kan. Terus tuh ke Korea pakai baju Korea. Betul. Ke Cina pakai baju Cina kan. Saya buatlah nih ke Bali harus pakai baju Bali. Nah kebetulan ya emang jalannya ya kita tuh viral di Cina malahan. Oh. Karena ternyata ada orang Cina pengen pakaian adat Bali. Nah ternyata dia itu artis di situ. Nah dari situlah klien saya sekarang kebanyakan dari luar Bali. Cina. Berarti harus belajar bahasa Cina. Nah kebetulan orang Cina tuh susah banget, yang bisa ada Google Translate. Suruh belajar saya sekarang ada kaca translate ya. Ada Google Translate Pak. Kadang-kadang pakai bahasa tubuh kadang-kadang. Oh, oke. Iya Cina ya. Ya sekarang mereka tuh hampir tiap hari sih kita ada klien dari Cina. Hampir tiap hari. Iya dari Cina. Terus tuh kita juga pernah ngerias yang namanya Miss 80 negara. Wow. Itu dari Ivan Gunawan. Nah sebenarnya profesi saya tuh dibilang makeup artist, desainer. Kalau di Jakarta saya jadi desainer. Kalau sama jadi desainer. Ya, kalau sama Kak Ivan Gunawan. Jadi boleh dong Ivan sekali-sekali biar diundang ke sini. Dia kan di Surabaya ya. Saya pernah Jakarta dia. Jakarta ya. Keliling-keliling sih. Oh, dia ada, saya pernah ketemu dia ada model jualan pakaian itu apa namanya ya? Kok lupa saya. Ya, dia jual pakaian muslim. Ya, di Surabaya pernah. Ya. Terus. Terus itu ya kebetulan dipercaya sama Kak Ivan Gunawan untuk pas waktu itu ada Miss Grand nih namanya. Miss Grand Internasional diadainnya di Bali. Nah, kita dipercaya untuk wardrobe baju Bali untuk 83 negara, kalau nggak salah 83 negara. Wow, kalau ceritanya begini nih, hari ini udah standarisasi level makeup artis dan udah nasional bahkan internasional. Jadi 30 juta itu terlalu murah, Ri. Nggak apa-apa, Pak. Karena dari pengalaman, dari proses, dari pencapaian, dari hasil. Kalau sudah diakui oleh Ivan Gunawan itu tanpa entah itu seleksi atau tidak seleksi, itu sudah diakui karyanya, Ri. Ya, dia kan bukan orang biasa itu dalam passion itu. Berarti dia itu matanya dia kan mata ya. Banyak sih diajarin, dikasih masukan kayak gitu sama Kak Igun. Jadi mismatch warna, pengembangan kayak riasan tuh nggak mesti kayak gitu-gitu aja kayak gitu.
Jadi dipercaya itu 80 negara, itu juga promosi jadinya kan. Wow. Ke Bali gitu. Untuk Bali juga, bukan untuk saya aja. Untuk Bali juga? Iya kan, memperkenalkan kain-kain Bali kan di skala internasional. Nah, ini Ari ini kan salah satu pengusaha yang disupport oleh budaya adat warisan leluhur di Bali. Tapi saat ini Bali ini kan sumber penghasilnya hanya wisatawan. Benar. Kunjungan wisatawan. Ari ini salah satu contoh yang saya bisa lihat karena kita lagi membangun motivasi atau membangun yang namanya keyakinan kepada masyarakat. Woi, kita ini penghasilan kita bukan hanya sebatas kunjungan wisatawan, tetapi orang yang datang ke sini banyak juga, pingin pakaian Bali, benar, pingin berdandan Bali, pingin punya pakaian Bali dan lain sebagainya. Ya. Nggak abdol ke Bali kalau nggak pakai baju Bali. Dan bukan dari luar negeri aja. Ya dari orang Jakarta juga. Kalau sekarang tuh kan kebanyakan kalau makeup artist tuh prewedding Ya. Primatata gitu aja. Kalau sekarang kita buat nggak abdol kalau ke Bali nggak pakai baju Bali, nggak sah gitu loh. Biasanya Ri, komplain yang sering ada itu apa Ri? Komplain, kalau gue sih jarang komplain ya, karena kalau lebih ke wedding sih, karena kita banyak ngendel orang, namanya komplain tuh pasti ada, pasti dari segi layanan tentunya. Karena dari segi layanan kita banyak ininya telat, handle orang. Jadi saya sekarang batasin, nggak ngambil terlalu yang kayak dulu yang banyak kayak gitu. Jadi biar maksimal. Lebih ke puasan sekarang. Bukan karyanya yang dikomplain, tapi pelayanannya. Ya, kayak misalnya kita kan kerja berbanyak nih. Slow respon itu paling sering banget. Yang namanya kita kerja kan harus fokus dan segala macam. Terus terang saya pribadi baca chatnya saya jarang, Pak. Karena cet. Kalau di telepon saya pasti angkat. Gitu. Kalau baca chat saya update story, sekedar story, dan saya jarang banget ngepoin orang tuh, jarang banget. Paling kalau ada story saya tak ulang tipe orang kayak gitu saya. Personal branding itu, Sen. Ya. Itulah namanya personal branding. Dan udah buang aja. Yang menurut saya maksudnya tuh nggak ada waktu. Saya nggak pernah yang namanya kepoin orang, kecuali tadi ketemu bapak, siapa sih bapak ini, paling sebatas itu gitu loh. Habis itu next kemudian udah saya nggak pernah, jarang kepoin orang. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu, akan tetapi pingin berpartner dengan beberapa partner yang untuk pengembangan. Itulah contoh-contoh yang dikatakan Warren Buffett. Orang sibuk itu adalah orang yang mampu lebih banyak mengambil pekerjaan. Sesibuk apapun dikasih pekerjaan lagi, dia akan menyelesaikan. Karena semakin kita sibuk, semakin banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan. Semakin kita tidak sibuk dengan punya banyak waktu, semakin banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan, kata dia. Sibukkanlah dirimu, karena kamu akan mengeluarkan kemampuan yang ada di dalam nalurimu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semuanya. Jadi jangan pernah kita berpikiran santai itu indah, santai itu nyaman, santai itu terlena. Atas apa? Santai itu terlena atas kemunduran kita. Orang semuanya udah berlari ke depan, kita masih bangga dengan relax time di sini. Ari, sekarang kan banyak ya profesi-profesi kayak Ari nih. Banyak. Apa yang mau disampaikan pesan lah kepada mereka? Apa ya? Ya seprofesi apa gimana? Seprofesi. Apa all aja? Ya all aja lah. Ya kalau dari saya sih bekerja itu dari hati, berkarya dengan bukti, yang seperti yang saya bilang tadi. Dan kalau untuk bekerja, kalau saya sih lebih ke kerjakan apa yang kita suka, maka kita akan bekerja dengan sepenuh hati, itu aja. Kerjakan apa yang kita suka, maka kita akan bekerja sepenuh hati. Terima kasih Ari. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Wah, keren.